Bismillahirrahmanirrahim. Ada kriteria-kriteria biar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih modal. Orang kalau berdoa kepada Allah itu pasti diterima oleh Allah. Tidak ada doa yang dimana mereka membaca kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Pasti dikabulkan. Cuman ada prosesnya. Bagaimana proses agar kita mendapatkan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini Rasulullah memberikan jalur, memberikan cara, memberikan metode. Bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di situ disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika kita berdoa, yang pertama jauhi dari segala maksiat. Jauhi dari segala maksiat. Yang pertama, karena maksiat adalah pemutus bagi seseorang untuk dikabulkannya doa. Itu sama aja memperlambat doa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, perbaikilah makanan kalian. Maksudnya apa? Dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Tidak boleh makanan-makanan yang syubhat. Yang syubhat aja tidak boleh, apalagi yang haram. Itu bisa menjadi penyebab memperlambat kabulnya doa kita. Ayo, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, bukan bergizi. Kalau bergizi 4 sehat 5 sempurna banyak. Tetapi ini yang halal. Ini adalah penyebab untuk dikabulkannya doa. Kemudian setelah itu ada bagian-bagian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya yaitu yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diawali dengan membaca Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan anta kama athnaita ala nafsik. Ini adalah pujian-pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian ya Allah, tidak ada keridhaan kecuali kembali kepadamu ya Allah. Tidak ada malja, tidak ada kembali kecuali kepadamu ya Allah. Tidak ada munajat kecuali kepadamu ya Allah. Tidak ada yang disembah kecuali kepadamu ya Allah. Jadi bagaimana puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Setelah pujian diiringi dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. As-salat ala Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi adalah Nabi, Rasul, kekasihnya Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang diangkat derajatnya, kemuliaannya, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melalui beliau untuk meminta kepada Allah biar cepat gobulnya. Secara tidak langsung kita boleh main akal-akalan. Kalau ingin bertemu dengan orang besar, pasti ketemu dengan ajudannya dulu. Kalau nggak ketemu ajudannya, repot mau ketemu sama orang besar. Ya, mau ketemu ajudannya dulu. Mau ketemu orang sahibul bait, ketemu sama satpamnya dulu. Tetapi ini Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, manusia, Rasul, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dipinta melalui Nabi Muhammad, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kita melalui Nabi Muhammad, melalui kanjeng Nabi Muhammad dengan membaca salawat seperti Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau paling pendek Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Kalau mau pendek lagi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, langsung doa. Kalau mau pendek lagi hamidanillah wa musallian ala Nabi Muhammad. Pendek gak? Gampang, mudah. Ini bagian-bagian persyaratan biar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kita setelah berdoa meminta terserah. Anda mau berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, silakan. Mau menggunakan dengan bahasa Indonesia, silakan. Mau menggunakan bahasa Jawa, silakan. Menggunakan bahasa Konghucu, silakan. Mau bahasa Cina, silakan. Mau berbagai macam bahasa, silakan. Umpamanya jenengan bisa 5 bahasa, silakan. 5-5-nya pakai. Masya Allah. Habib, alhamdulillah saya punya 5 bahasa. Boleh gak saya berdoa pakai 5 bahasa? Silakan. 10 bahasa, silakan. Kalau bisa bahasa semut pakai. Yang penting wasiat saya jalankan. Dengan apa? Tadi, yaitu dengan membaca bismillah, membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berdoa, kemudian kita tutup doa tersebut dengan salawat lagi. Kemudian kita tutup lagi dengan alhamdulillah. Baik dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atau dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini saya sedikit ingin membacakan doa-doa yang dimana doa-doa tersebut adalah dari Al-Quran. Doa yang paling afdol, ada orang tanya, Habib, doa yang paling afdol yang bagaimana? Doa yang diriwayatkan langsung dari Al-Quran, langsung dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Gimana? Lihat di Al-Quran banyak. Makanya ketika ada Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, ketika lagi ayat doa, kita minta kepada Allah berdoa. Dan ketika di situ ada ayat yang bersangkutan dengan azab, dengan neraka, kita berlindung kepada Allah. Meminta kepada ya Allah, jauhkan dari hal tersebut. Nah, sekarang saya mau bacakan, kira-kira nggak banyak. Sebenarnya ada 100 doa. Ada 100 doa yang ada di Al-Quran, semuanya riwayat dari Al-Quran. Ini perhatikan, kalau ketemu ayat-ayat ini, tolong angkat doa, minta sama Allah. Jangan pelit-pelit. Baik Anda membaca sendiri ataupun mendengar. Li'anna sami' kal qari'. Orang yang mendengar seperti orang yang membaca. Apa aja ayatnya? Di sini ada ayat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pernah dengar? Di Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini ayat. Ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 127. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat bukan? Ayat. Ini bagian dari ayat. Kemudian surat apa? Al-Baqarah. Ayat keberapa? 201. Kemudian doa lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat Al-Quran surat apa? Al-Imran ayat ke-8. Jadi kita sudah susun ada 100 doa. Ini semuanya dari ayat suci Al-Quran sampai surat Al-Fatihah.